Saya berada di Dusun Kerajaan, Desa Taji, Kecamatan Jabung. Hari ini kita akan ketemu dengan Kepala Desa Taji untuk kita mengenal lebih jauh. Selain potensi kopi, kita mengenal potensi wisata, juga potensi pertanian lainnya. Kita akan belajar, kita akan mengetahui lebih jauh tentang potensi yang ada di Desa Taji. Selamat siang Pak Kades. Siang Bapak. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Kades, Iya. Pak Dindin Siswanto. Kita akan mendengar, menyimak tentang potensi desa yang ada di Desa Taji. Kita juga akan menyimak bagaimana pemerintah desa melihat potensinya, kemudian mengelola dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Taji khususnya. Gimana Pak Kades potensi yang ada di sini, mengingat Taji ini salah satu desa wisata. Taji juga dikenal akan kopi dan apel. Bagaimana kemudian potensi itu oleh desa dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga dikenal luas ke masyarakat, ke publik. Bagaimana desa melihat itu Pak Kades? Ya Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dindin Siswanto. Sebagai Kepala Desa Taji, mewakili masyarakat Desa Taji, alhamdulillah desa kami mempunyai potensi yang sangat luas dan banyak potensi yang ada di desa kami. Salah satunya yang booming sekarang adalah kopi Taji. Yang kedua, coban air terjun. Di Desa Taji kurang lebih 22 air terjun. 22 air terjun? Ya, itu yang potensi air terjun. Letaknya ada di lahannya bertani. Dan untuk pertanian dan buah-buahan ada di sini, ada potensi apel. Ya. Alhamdulillah untuk masyarakat kami di tahun 2021 ini untuk apel sudah mencapai 40% yang menanam apel. Dari warga, 40% dari warga? Dari warga, okay, satu Desa Taji. Dan banyak lainnya, ada yang sayur, ada yang sayur, kubis, kentang, itu banyak. Untuk buahan yang jeruk juga ada. Sudah mulai ada yang jeruk, sebagian masyarakat kami sudah 10% nanam jeruk. Nah, alhamdulillah masyarakat kami dengan adanya potensi desa kami yang ada dari kopi Taji, dari buah-buahan yang bisa ditanam di sini dan cocok untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa kami. Masyarakat kami sangat greget untuk menanam buah-buahan itu dan yang apalagi yang sekarang kopi Taji yang booming. Betul. Nah, dengan adanya kopi Taji yang booming sekarang ini, masyarakat Taji yang dulunya di tahun 2000 di tahun 95 dulu kan lahan kami di desa Taji kan semua kopi, mayoritas kopi. Dan setelah itu ada perubahan dengan adanya problem dengan masyarakat, dengan adanya waktu itu ada pemerintah waktu Pak Yai Gus Dur. Nah, waktu itu ada yang di desa-desa lain kan banyak yang dirombak. Dengan adanya pohon kopi yang di sini ikut desa lain yang dirombak menjadi lahan untuk pertanian, masyarakat kami ikut juga, ikut merombak kopi dirubah menjadi pertanian. Dan terus adanya yang dinaungi oleh tim kopi dari Mbak Sukron, Babingsa kami yang Pak Heri, dengan memunculkan kopi lagi dengan boomingnya ini kopi Taji yang kemarin juga mengikuti lomba itu yang juara dari mewakili kabupaten. Masyarakat kami greget lagi dengan kopi lagi yang dulunya sudah ditebangi, semua sudah menanam lagi kopi. Itu harapan kami dengan adanya
potensi yang ada, masyarakat kami bisa meniru yang ada, yang selama ini sudah booming. Contohnya kopi taji ya. Ya. Dan kedepannya kita juga desa juga membuat apa ya, kayak kafe lagi, tetapi melalui BUMDes. Sebelumnya kami sudah rencana desa punya sendiri itu sudah 2019 untuk kita bangun yang ada di Tanah Bengkok. Cuma adanya kendala COVID ini yang kemarin kita anggarkan buat BUMDes untuk penganggaran membangun wisata, kendala dengan COVID, jadi kita pending dulu. Dialihkan ke penanganan COVID ya Pak? Penanganan COVID kita alihkan ke BLT. Jadi semoga dengan adanya COVID ini cepat selesai. Nanti kita bangun yang rencana awal yang kita akan bangun wisata di tanah desa. Itu wisata kopi ya? Apa? Ya kopi, ya juga untuk kita menampung dari apel, juga sayur-sayuran yang ada di desa kami. Gitu. Kalau untuk wisata air terjun, bagaimana sejauh ini pengelolaannya Pak? Itu kan air terjun punya Perhutani. Jadi kita apa ya? Desa ikut bekerja sama di situ. Sama dengan Perhutani, cuma warga kami kalau untuk air terjun kayaknya masih kurang dekat ya mengelola itu. Cuma kita fokus saja ke kopi sama apel. Kopi dan apel ya. Alhamdulillah untuk apel kemarin sudah ibu-ibu PKK untuk mengelola apel dibuat sari apel, minuman sari apel. Sari apel ya, dengan UMKM yang ada di PKK dan bukan itu aja, untuk apel dibuat apa ya, cookies gitu loh, ya, sama ibu cookies ya, kayak kue gitu ya, kue Pak, ya? Untuk ibu-ibu PKK. Alhamdulillah sudah berjalan 1 minggu sudah setiap 1 minggu ibu-ibu PKK sudah buat untuk cookies itu. Pesanannya sampai kemana Pak itu? Produk-produk olahan apel udah sampai kemana? Sudah sekitar Malang ya, Jawa Timur ini sudah. Jawa Timur sudah ya. Berlaku. Kita didukung sama anak-anak UB. Anak UB dari lintas UB itu. Berarti rencana ke depan untuk pengembangan potensi wisata, kemudian pengembangan potensi UMKM, kopi, apel itu akan seperti apa Pak ke depan? Harapan kami kayak apel itu nggak sampai kita jual keluar ke pedagang. Nantinya harapan kami apel bisa dikelola di desa kami buat keripik, buat minuman, itu biar bisa apa ya, penghasilan masyarakat tuh nggak bisa meningkat dari situ, nggak langsung dijual buahnya keluar, cuma kita olah dulu, diolah kemudian harganya lebih mahal, lebih baik, dan ada nilai tambahnya ya, dari nilai situ tambah ya. dari itu. Itu yang diharapkan ya Pak ya ke depannya. Kalau kopi taji kan sekarang sudah booming, dan alhamdulillah dengan adanya kopi warga kami kena imbasnya dengan boomingnya kopi taji. Lingkungan. Kalau warga nggak merasakan, kalau kita sebagai perwakilan masyarakat merasakan imbasnya yang selama ini kopi taji yang booming sekarang ini, imbasnya kan banyak tamu dari bawah, nantinya mampir ke warung, beli oleh-oleh, beli minuman, kan imbasnya kan gitu. Cuma warga sebagian kan belum sadar dengan adanya boomingnya kopi, tapi sebagian alhamdulillah sudah sadar. Sudah mulai ini ya, mulai merasakan kenikmatan yang selama ini dari kopi. Oke, terima kasih banyak Pak Kades atas penjelasannya. Semoga ke depan Desa Taji makin berkembang, masyarakatnya makin sejahtera. Terima kasih Pak. Selamat siang, saya bersama Ibu Zeni Ratna Saktiwi. Beliau Ketua Tim Penggerak PKK Desa Taji. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bapak. Bu, kami ingin mendengar tentang bagaimana PKK khususnya di Desa Taji itu mengembangkan
potensi khususnya dalam hal pengolahan hasil pertanian. Mengingat kan di sini ada kopi, ada apel, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di Taji. Bagaimana pengelolaannya itu? Ya alhamdulillah Bapak, kemarin di PKK bersama ibu-ibu PKK itu kita mengembangkan olahan yang berpotensi di Desa Taji ya Pak. Kalau kopinya sudah diwakili di Mas Sukron. Ya. Dan kalau ibu-ibu pengen belajar ya belajarnya ke Mas Sukron. Lah terus yang di rutinan bulanan itu ibu-ibu PKK itu produksinya olahan apel. Olahan apel sama singkong Bapak. Karena di sini petaninya itu banyak yang berpotensi menanam singkong sama apel di produksi singkong itu. Produknya apa aja Bu? Kalau produk singkong ada keripik singkong. Kalau orang sini biasanya buat itu manggleng. Mungkin manggleng Bapak masih asing di telinga Bapak. Manggleng itu apa? Semacam singkong yang dikukus. Setelah itu kalau sudah matang dijemur. Singkong yang dikukus, kemudian terus dijemur. Diirisi terus dijemur. Setelah itu Pak, digoreng sama gula batok. Itu namanya manggleng kalau orang sini. Terus dibuat gatot. Dibuat gatot. Kalau yang diolah langsung langsung habis gitu, siap dimakan itu jemblem sama dablek. Kalau bahasanya orang sini. Dablek itu seperti apa bentuknya? Kalau jemblem kan bulat, dan di dalamnya ada varian isinya, ada gula batok, ada yang ori yang nggak ada gulanya. Tapi kalau dablek itu kotak Pak, diirisi kotak-kotak gitu, segi empat gitu. Nah di sini ada olahan apel, kita kembangkan kemarin yang ada produk minuman apel, sari apel ya. Yang sari apel biasanya berwarna coklat, khusus dari Desa Taji ini kita buat warna segar, warna hijau sesuai dengan warna apelnya gitu Pak. Ini berarti sari olahan apel ya, murni dari apel ya, apel Taji ya. Dan apelnya jenisnya? Jenis Room Beauty Pak, yang kecut ya? Itu yang ada asam-asamnya itu. Kemudian? Kemudian ini ada apa ini, kayak serbuk itu? Sari apa ini? Beras kencur. Oh, beras kencur. Ini beras kencur Pak, ini. Terus yang ini juga bikinan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu sini ya. Terus yang ini kunyit asam. Ini kunyit asam juga produksi ibu-ibu PKK. Terus karena untuk yang dari kopinya, kalau bubuk kopi kan sudah kayak orang sini kan membuatnya nggak bisa yang ruwet-ruwet seperti di Mas Sukron, ada yang cookies apa? Iya, kalau ibu PKK membuatnya dibuat cookies kopi Pak. Oh, cookies kopi, cookies kopinya ini, kopinya juga ambil di Mas Sukron. Selain sari apel, apa lagi? Ada cookies kopi, ada mendol crispy, terus ini tadi, terus ini kunyit asam, terus ada olahan apelnya yang ini. Ini dibuat apel bumbu kristal, rujak kristal. Rujak kristal. Kenapa kok dinamakan rujak kristal Bapak? Karena ini bumbunya itu ada kan masako itu kan kristal gitu Pak. Masako sama balado gitu aja. Penyedap masakan istilahnya. Terus kalau tergantung konsumennya mintanya ada yang pedas apa gimana gitu. Ini apel yang dipakai jenisnya Room Beauty. Yang Room Beauty juga ya? Oke. Kemudian selain ini, saya boleh nyicip? Monggo Bapak, monggo. Nah, saya nyicip biar tahu rasanya. Enak. Nah, terus? Ini ada ketan bubuk Pak. Kalau ketan bubuk itu biasa, kalau orang dulu kan Pak, bukan ketan bubuknya. Kalau orang dulu itu jagung, kan di sini mata pencahariannya bertani. Terus kebanyakan masyarakat yang dulu, nenek moyang dulu itu menanamnya jagung. Terus jagung itu digoreng, ditumbuk, namanya gempo gitu orang sini. Terus dengan kemajuan zaman sekarang, ibu-ibu membuatnya ketan bubuk itu. Ketan bubuk. Terus bubuknya ini ya juga dari jagung. Cuma
ininya ketan, bawahnya itu ketan. Oke. Dikasih bubuk jagung. Terus yang ini dari singkong kita buat sredek. Sredek. Nggih, sredek itu singkong dipasrah, terus dimasak, dicampur sama gula batok gitu aja. Mungkin Bapak mau mencicipi, monggo. Boleh. Kalau yang ini, yang hijau, kemudian coklat, yang hijau, yang coklat itu sama Pak, resepnya jadi satu, cuma kita varian warnanya aja dibedakan gitu. Itu ya juga dari singkong. Berarti ini ibu-ibu kalau jual istilahnya satu paket gini Bu paket, ya. Oke. Dan di sini yang setiap kali ada tamu dari manapun selain kopinya Mas Sukron yang ditanyakan itu, di sini menanyakan sambal obong. Sambal obong. Apa itu Bu? Sambal obong itu sambal yang prosesnya dibakar. Di atas tungku. Dicobek, setelah itu dibakar di atas tungku. Jadi nggak digoreng di wajan gitu Pak. Oke. Bu, dari berbagai produk olahan ini, berapa banyak sih warga yang kemudian terlibat dan bagaimana nanti ke depan pemberdayaan masyarakat untuk UMKM semacam ini? Kalaupun warga masyarakat yang terlibat, semua sih Pak ya, semua memang sudah terlibat dan semua bisa produksi. Cuma yang mau mengembangkan itu, kita itu yang mau mengembangkan itu hanya 25. Setahu saya kan setiap kali pertemuan sama anggota PKK itu kan jumlahnya cuma 25 Pak, karena ke PPKM, jadi kita batasi. Tapi untuk semua warga desa Taji itu bisa Pak, olahan seperti ini itu bisa. Nggih. Karena saya kan anak muda, anak kecil baru kemarin, jadi belajarnya itu sama ibu-ibu yang sudah tua itu. Malahan saya belajar sama masyarakat. Oke. Berarti nanti ke depan akan seperti apa? Lebih banyak warga yang terlibat atau kemudian nanti bagaimana pemasarannya? Kepingin saya ya semua warga terlibat, tapi kan ya ada perwakilannya ya Pak. Kalau dilibatkan semua kan nggak bisa. Dan UMKM yang ada di Desa Taji jauh lebih maju, karena desa kita sudah termasuk desa wisata. Desa wisata Desa wisata. Terus sudah ada kelompok Pokdarwisnya juga. Jadi harapan kami setiap kali wisatawan naik ke Taji itu membawa oleh-oleh yang tidak ada di bawah gitu loh Pak. Yang tidak ada di tempat mereka ya, ketika mereka ke sini. Ada khas ya, ada khasnya yang Taji. ada di Desa Taji. Oke. Terima kasih banyak Bu buat penjelasannya. Semoga nanti ke depan pemberdayaan di Desa Taji berjalan baik, masyarakatnya sejahtera. Amin. Terima kasih banyak Ibu.